guru mau nanya nih, siapa yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Ada yang tahu nggak nih? Siapa yang tahu? Oh, belum tahu. Oke. Kalimat thayyibah itu ada 2 ya, anak-anak. Di sini sebenarnya kalimat thayyibah itu ada 5, tapi Bu Guru ngambil 2 dulu. Yaitu yang pertama basmalah. Yang kedua hamdalah. Nah, anak-anak, ini kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pertama basmalah, yang kedua hamdalah. Apakah anak-anak tahu apa itu basmalah? Atau anak-anak tahu apa itu hamdalah? Ada yang tahu nggak nih? Oke, siapa yang tahu? Apa dari? Iya, kalimat basmalah itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Mana gini? Nih. Nah, itu kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada kalimat hamdalah. Apa itu kalimat hamdalah, anak-anak? Ada yang tahu nggak nih? Iya, hamdalah itu adalah alhamdulillah. Oke, benar. Jadi kalian tuh hebat-hebat semua ya. Nih. Alhamdulillah. Yang pertama itu basmalah tadi apa bacaannya, anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah hamdalah, alhamdulillah. Nah, 2 kalimat ini sering kita dengar nggak dalam kehidupan sehari-hari kita? Gimana? Sering? Iya, sering. Nah, ini Ibu ada cerita nih. Ada 2 orang anak, Ali dan Fatimah. Nah, Ali ini akan makan buah apel. Sebelum Ali memakan buah apel, dia mengucapkan lafaz basmalah, anak-anak. Gimana kata Ali? Coba anak-anak dengar. Gimana kata Ali? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ali membaca kalimat basmalah? Ada yang tahu nggak nih, anak-anak? Nah, kenapa Ali baca surat bacaan basmalah? Karena Ali akan memakan apel. Kenapa Ali membaca basmalah? Karena dia ingin berlindung dulu kepada Allah. Bagaimana makanan yang dia makan ini bermanfaat untuk Ali, bermanfaat untuk di mana makanan yang dimakan itu berkah. Nah, itulah menurut anak-anak ada yang tahu nggak nih apa arti bismillah? Siapa yang tahu? Iya, bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Nah, dimanapun kita berada, setiap kita akan melakukan sesuatu kita menyebut nama Allah ya. Nih contohnya, ketika si Ali sedang akan memakan buah apel, dia mengucapkan basmalah dulu kan tadi kan ceritanya. Iya, lalu memakan apelnya. Dia mohon perlindungan dulu, mohon minta berkah dulu. Nah, setelah Ali membaca bismillah, dia memakan apelnya. Setelah Ali memakan apelnya tadi kan udah tuh selesai makan apelnya. Ali lalu mengucapkan apa, anak-anak? Mengucapkan hamdalah. Apa? Hamdalah apa tadi? Hamdalah apa? Alhamdulillah. Nah,
Kenapa Ali mengucapkan hamdalah? Karena Ali sangat bersyukur dia sudah memakan apelnya yang sangat nikmat, yang membuat Ali merasa kenyang. Nah, dari itu Ali sangat bersyukur tuh dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Nah, jadi anak-anak, basmalah dan hamdalah ini adalah dua kalimat thayyibah yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di mana kalau kalimat basmalah, ingat ya anak-anak, kalimat basmalah itu sebelum kita melakukan sesuatu, nih kita harus mengucapkan dulu nih kalimat basmalah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku mau nanya nih, siapa tadi yang berangkat sekolah mengucapkan dulu bismillah? Siapa tadi, ayo? Siapa? Iya benar, pinter. Siapa tadi, Deria? Iya benar. Nah, kalau kita mengucapkan kalimat basmalah setiap kita melakukan sesuatu, atau kita mau berangkat, atau kita sedang makan, minum, nah itu adalah salah satu tanda kita itu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah jadi cinta kepada kita. Kenapa? Karena hambanya ini selalu ingat kepada penciptanya dengan salah satu-satunya yaitu mengucapkan kalimat basmalah tadi. Nah, setelah misalkan nih Bu Guru mengasih anak-anak tugas, anak-anak sudah selesai nih kerjakan tugas, apa yang akan anak-anak ucapkan? Apa anak-anak? Iya, alhamdulillah. Nah, kenapa mengucapkan alhamdulillah? Karena anak-anak sudah selesai kan mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh Bu Guru. Anak-anak merasa bersyukur nih sudah selesai mengerjakan tugasnya. Dan kalimat hamdalah juga bisa digunakan saat kita mau makan, saat kita selesai makan, saat kita selesai bermain, ketika kita dikasih kesehatan, ketika kita lagi dikasih rezeki yang banyak, kita mengucapkan alhamdulillah anak-anak, dimana kita sangat bersyukur nih kepada Allah. Allah tuh baik loh, Allah bisa mengasih kita makanan yang banyak, Allah bisa ngasih kesehatan buat kita, dimana kalau kita selalu ingat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat basmalah dan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah kita akan selalu dibimbing Allah nih untuk menuju jalan yang baik. Nih ada satu contoh nih anak-anak, ada seorang anak yang selalu mengucapkan kalimat basmalah dan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari dia. Nah, setelah dia melakukan itu terus, melakukannya nggak di sekolah aja ya anak-anak, terapkan juga di rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dimanapun kalian berada, kalian terapkan nih kalimat basmalah dan hamdalah dalam kehidupan kalian. Nah, kalau kalimat basmalah dan hamdalah ini sudah melekat pada diri kita, insya Allah dimanapun kita berada, kita selalu disayang Allah, kita selalu dilindungi Allah. Karena sebelum kita melakukan sesuatu, sesudah kita melakukan sesuatu, kita mengucapkan kalimat basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah tadi. Dimana kalau kita selalu mengaitkan basmalah dan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari kita, kata Allah, akan kujaga hamba-hambaku yang selalu mengingatku. Nah, jadi anak-anak, kalau pengen mendapatkan pahala yang besar, pengen disayang Allah, kan kita mau nih suka kan disayang orang tua tuh, suka kan, senang kan kalau disayang sama orang tua, apalagi disayang Allah. Kalau kita disayang Allah pasti lebih senang lagi. Dimanapun kita berada, kita selalu dilindungi Allah. Dimanapun tempat kita berada, kita selalu dirahmati Allah, selalu diridhoi Allah dengan cara kita menerapkan kalimat basmalah dan hamdalah ini dalam kehidupan sehari-hari kita anak-anak. Jadi anak-anak, kalimat thayyibah ini sebenarnya tidak cuma dua kalimat ini aja, sebenarnya ada banyak ya kalimatnya, tapi Bu Guru akan menjelaskan dua kalimat ini dulu ya. Nah, sampai di sini anak-anak udah paham belum apa yang Bu Guru jelasin tadi? Apa ada yang mau ditanyain nih? Sudah paham?
Bisa nggak nih kira-kira diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Bisa dong, soalnya kan kalimat basmalah dan hamdalah ini selalu beriringan, dimana kalau kita saat kita melakukan sesuatu nih, mengerjakan sesuatu, misalkan kita disuruh ibu buat beli minyak goreng di warung. Nah misalkan Cindy, tolong beliin ibu minyak goreng di warung. Nah sebelum kita berangkat ke warung tadi, kita ucapkan bismillah dulu anak-anak, biar bisa dapat perlindungan dari Allah. Setelah itu kan kita jalan tuh, jalan ke warung kan. Nah setelah selesai dari warung kan kita pulang, udah nyampe rumah, Bu ini minyak gorengnya udah Cindy beliin. Nah setelah itu kita mengucapkan apa anak-anak? Mengucapkan alhamdulillah, dimana kita sudah sampai ke tempat tujuan kita kembali tadi. Setelah itu kita pulang lagi setelah pulang itu kan kita pulangnya dalam keadaan sehat kan, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita dilindungi Allah di dalam perjalanan. Setelah itu kan, setelah kita dilindungi Allah nih, udah sampai ke rumah, kita mengucapkan apa anak-anak? Mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kita sangat bersyukur nih kepada Allah, karena Allah melindungi kita sampai lagi ke rumah. Nah itu salah satu contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah anak-anak, kalau kalimat basmalah dan hamdalah ini selalu anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari anak-anak, insya Allah anak-anak akan selalu disayang Allah, akan dipermudahkan Allah dalam baik itu dalam mengerjakan tugas, baik itu dalam melakukan sesuatu hal apapun. Yang penting yang baik-baik ya anak-anak. Kalau yang jelek itu jangan diperbuat ya, karena yang jelek itu nggak baik buat kita sendiri. Nah intinya kalimat thayyibah ini, basmalah dan hamdalah ini sangat berkaitan dan harus dimana kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, menurut anak-anak nih, kalau kalimat thayyibah ini, basmalah dan hamdalah ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah sangat mencintai kita anak-anak, dimana kata Allah, hamba-hambaku yang selalu ingat kepadaku, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit, akan kujaga hamba-hambaku itu, kata Allah. Nah menurut anak-anak, susah nggak sih kita menerapkan kalimat basmalah dan hamdalah ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Susah nggak? Enggak ya? Iya enggak. Soalnya kan kalimat basmalah dan hamdalah ini salah satu kalimat yang familiar kita dengar, di mana setiap kita melakukan sesuatu pasti ada satu orang yang melakukan sesuatu, orang itu mengucapkan basmalah kan. Nah habis itu dia setelah selesai melakukan sesuatu tadi, dia mengucapkan basmalah tuh kan. Jadi ini tuh basmalah dan hamdalah itu udah familiar banget anak-anak, sudah kita dengar terus kan. Kalau kita mau ngaji, kita dengar tuh kalimat basmalah. Kalau kita selesai pengajian tuh ada lagi tuh kalimat hamdalah. Nah anak-anak, mungkin ini yang dapat ibu jelaskan, yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf ya. Kalau emang anak-anak udah paham semua kan? Sudah paham semua, alhamdulillah. Oke anak-anak, jangan lupa ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dimanapun anak-anak berada. Jangan lupa ya terapkan kalimat basmalah dan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Oke anak-anak, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, terima kasih waktunya. Dadah.